Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikasi Guru, channel media sharing informasi dan edukasi seputar profesi dan sertifikasi guru Indonesia. Menjumpai Bapak dan Ibu guru semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini Bapak dan Ibu, terutama bagi peserta PPG, baik PPG dalam jabatan kategori 1, kategori 2 maupun PPG prajabatan terkait dengan kegiatan PPL yang harus dilaksanakan secara daring dan harus melakukan perekaman ya kegiatan PPL Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kali ini kita akan berbagi bagaimana cara Bapak dan Ibu melakukan perekaman kegiatan PPL PPG sehingga nanti video yang dihasilkan mudah untuk diedit dan diupload ya. Oke, Bapak dan Ibu rekan-rekan semua, dimulai dari persiapan perekaman. Bapak dan Ibu teman-teman pastikan sudah mencetak semua keperluan PPL, mulai dari cetak RPP, memperbanyak LKPD, lembar evaluasi, dan juga sudah menyiapkan media yang akan digunakan ya. Apabila menggunakan proyektor, LCD dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan setting ruangan karena ini juga penting sehingga nanti peserta didik dapat mengikuti kegiatan KBM yang Bapak Ibu bimbing bisa terlaksana dengan baik. Masih di persiapan perekaman, Bapak dan Ibu pastikan semua peralatan perekaman sudah disiapkan dengan baik, apakah menggunakan HP, handycam dan sebagainya, kemudian tripod, roll kabel dan lain-lain. Jangan lupa juga menentukan orang yang kita minta untuk merekam ya. Tidak mungkin Bapak dan Ibu teman-teman melaksanakan PPL sebagai aktor juga merekam sendiri. Jadi butuh bantuan orang lain, ini minimal 1 atau 2 orang sekalian. Lalu pastikan space kosong memori pada alat yang digunakan untuk merekam karena perekaman pembelajaran secara utuh akan dilakukan dalam waktu yang cukup lama, mungkin 2 JP atau 3 JP ya. Kemudian daya baterai pada alat yang akan digunakan juga pastikan dalam kondisi full. Lalu beberapa tips agar hasil rekaman Bapak dan Ibu sekalian mudah diedit dan diupload. Selama pembelajaran pastikan Bapak dan Ibu melakukan perekaman tidak secara utuh dari awal sampai akhir, tapi dibagi-bagi ya. Minimal menjadi 5 bagian video, misalkan pembukaan 1 video, inti terbagi 3 video, kemudian penutup 1 video. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu pastikan sudah memberitahukan atau izin kepada Bapak Ibu dosen. Apapun yang mereka arahkan tentu Bapak Ibu wajib untuk mengikutinya. Apabila diizinkan dengan memotong-motong video menjadi 5 bagian seperti ini, maka itu menjadi kemudahan tersendiri ya bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan lupa ketika mengupload di Google Drive itu dalam bentuk folder ya. Jadi dalam folder itu terdiri dari beberapa video tersebut begitu dengan penamaan yang disesuaikan. Misalkan pembelajaran pertama ataupun pembelajaran kedua dan seterusnya. Kalau dibuat diupload di YouTube maka pastikan Bapak dan Ibu sudah membuat playlist juga ya. Jangan lupa link yang Bapak Ibu ini kan di Google Drive atau YouTube itu linknya di-share ke LMS ya sebagai laporan tugas dari Bapak dan Ibu sekalian. Lalu selama perekaman Bapak dan Ibu pastikan mengambil gambar itu per adegan seperti tadi yang kami sarankan dalam 1 kali pembelajaran misalnya 5 video. Kemudian hindari mengambil gambar dari jauh kemudian melakukan zoom karena pasti gambar akan pecah ya Bapak sekalian. Lalu hindari juga mengambil gambar sambil berjalan karena ini akan membuat gambar bergoyang ya ataupun tidak kondisi tenang kecuali Bapak dan Ibu menggunakan alat stabilizer ya. Kemudian perpindahan gambar juga tidak boleh terlalu cepat. Lalu ambil juga video dari berbagai variasi ya, jadi tidak monoton. Bapak Ibu perlu mengambil dari jarak dekat ya, ambil dari jarak dekat, kemudian apabila dibutuhkan situasi kelas secara utuh ya ambil dari jarak jauh dan sebagainya. Lalu hindari backlight ya Bapak dan Ibu. Kemudian gunakan penerangan maksimal yang ada pada ruangan.
jauh dari tempat yang bising supaya pelaksanaan pembelajaran menghasilkan suara yang jernih dan betul-betul hasil suara perekaman kegiatan saat itu, karena tidak mungkin juga hasil video itu hanya diambil gambar kemudian tidak ada suaranya atau di dubbing ya, tapi harus betul-betul suara hasil rekaman pelaksanaan pembelajaran tersebut, kan begitu ya. Oke, selanjutnya pastikan proses merekam stabil. Sampaikan juga kepada peserta didik untuk tidak sadar kamera, jadi melaksanakan kegiatan KBM seperti biasanya saja. Juga proses perekaman jangan sampai mengganggu KBM. Nah, itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pelaksanaan PPL Bapak Ibu berjalan dengan baik. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini, Sertifikasi Guru. Bapak dan Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang ada pertanyaan seputar profesi dan sertifikasi guru Indonesia, Bapak dan Ibu bisa berkomentar di kolom komentar video ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.